Terus salah posisi dia. Apa? Ininya ke apa? Cara mengapa nilai dari rem? Nggak ngerti nih, maksudnya Ini kan sensor aku di sini nih. Kalau dari situ nggak bisa. bisa Kalau nggak? putar dari situ remote. Bisa ya? Canggih. Oh ini ya remote -nya. Di R belakang belakang. Sinyal nggak sampai nih, pakai hotspot. Oh iya nggak sampai. Wah keren coba sih sampai orang. Kita banyak tidak apa. Sinyal nggak sampai, pakai hotspot. Mana itu Orang. Jadi tinggal server WhatsApp. Juga begitu. Dua kali makan pakai.
Final check. Belum hidup. Ini harusnya duanya ke sini. Final check. Konik ini gimana? Final check. Cek 1. Baterai. Nah, baterai full dari hijau. Shot baterai. Mungkin harus kayak headset itu kalau harus sekalian jalan. Ini belum pairing sih kalau kayak gini. Tadi kayak gini terus, ini udah pairing. Masih cari gitu, kayak masih cari. Ini Bluetooth. Wireless. Kalau connect langsung ke sini, nggak usah pakai ini nggak bisa. Kalau ini kan dua connect. Kalau ini langsung ke sini, nggak bisa. Jadi nyantong tugas pakai baru nyopot. 7 tahun yang lalu. Oh itu. Citino di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini ataupun melalui Zoom ataupun melalui YouTube yang telah disediakan. Mudah-mudahan Allah terus memanjangkan umur kita sampai dengan kita bisa menikmati indahnya amal Al-Qur'an ini. Kemudian selawat dan salam kita sajikan ke depan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan petunjuknya kita dapat menikmati indahnya Islam dan iman sampai dengan saat ini. Yang kami hormati Bapak General Manager, Bapak Menulis,
Yang kami hormati seluruh karyawan dan jemaah, dan yang kami muliakan Ustaz Masrur ini yang berada di tempat kita. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah hari ini Ustaz Masrur akan menyampaikan tausiah. Kita harapkan yang berkenaan dengan berhubung saat tadi kita akan menantikan datangnya bulan Ramadan bisa menyampaikan mengenai tentang menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dapat menyambut datangnya bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu pada Ustaz Masrur ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beserta sahabat beliau sekalian yang kita muliakan bersama, Bapak General Manager yang alhamdulillah berkenan hadir dalam pengajian kita di pagi hari ini. Yang saya muliakan dan hormati hadirin dan hadirat sekalian jamaah pengajian, baik yang langsung ataupun yang mengikuti secara virtual. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah, diberikan umur panjang, dapat menikmati indahnya suasana bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hitungan bulan dalam setahun ada 12. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya perhitungan bulan itu ada 12. Dalam ayat tersebut secara khusus memberikan keistimewaan kepada 4 bulan. Yang 4 bulan ini dalam literatur Islam disebut sebagai bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Namun yang paling istimewa dari 12 bulan tersebut adalah bulan Ramadan sebagai puncaknya. Bulan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzah, dan juga peristiwa pertama turunnya Al-Quran dari melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja sesuai dengan jatah usia yang sudah kita nikmati, kita telah merasakan indahnya Ramadan di tengah-tengah komunitas umat Islam, khususnya di Aceh barangkali karena suasananya sangat khas. Tantangannya tidak terlalu berat karena untuk tidak berpuasa siang hari sulit sebab jarang ada yang jual makanan secara terbuka. Bukan tidak ada yang jual makanan, hanya tidak terbuka saja. Kemudian untuk tidak tarawih di malam hari juga sulit karena tidak ada tempat yang bisa kita akses untuk duduk santai sebab tempat usaha wajib tutup sampai dengan selesai sholat tarawih yang 8 rakaat. Jadi karena ketentuannya demikian, maka terlihatlah di Aceh ini dalam perspektif perbedaan antara tarawih 20 dengan 8 rakaat, seolah-olah yang 8 rakaat lebih ramai daripada yang 20. Sebenarnya bukan demikian. Hanya karena peraturan pemerintah saja boleh buka usaha di rakaat yang ke-8.
Andai kata peraturannya diubah, boleh buka usaha di rakaat yang kelima, mereka berhenti di rakaat yang kelima, insya Allah. Ya, itu karena sesuai dengan jadwal buka warung kopi saja. Ini menjadi persoalan bagi kita. Maka menghadapi kondisi-kondisi ini perlu pemahaman lebih dari yang selama ini sudah kita jalani sebagai rutinitas. Apa sih sebenarnya ritual di bulan Ramadan itu? Apakah ada perbedaan atau tidak? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita semua di dalam Islam dari sisi praktik keseharian yang membedakan Ramadan dengan bulan lainnya yang 11 itu adalah jadwal makan dan minum. Jadi kalau dalam bulan Ramadan tersebut, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dalam Al-Baqarah 187. Bahkan ditambah awalnya wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah karunia yang telah Allah berikan kepada kalian, keturunan, artinya interaksi hubungan suami istri, makan dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai nyata bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Artinya boleh makan dan minum dan boleh berhubungan suami istri sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Ya, maka di awal ayat 187 itu ada penjelasan uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa melakukan cumbu dan rayu dengan istri-istri kalian. Rafas itu dalam bahasa Al-Quran dan hadis merujuk kepada interaksi seksual antara suami dan istri. Dalam ayat haji juga demikian dinyatakan, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang sudah masuk dalam niat haji di bulan-bulan tersebut, fala rafatha, maka tidak boleh ada interaksi seksual antara suami istri, wala fusuqa, tidak boleh ada kecenderungan untuk melawan hukum, wala jidala, dan tidak boleh berdebat. Nah, ayat ini tentang 187 Al-Baqarah tadi terjadi karena para sahabat dalam pemahaman mereka sepanjang puasa, khususnya bulan Ramadan, maka bukan hanya siang hari, termasuk malam harinya itu tidak boleh ada interaksi seksual suami istri. Pada syariat sebelumnya demikian. Maka datanglah syariat Islam yang menyeimbangkan antara sikap orang Yahudi yang melampaui batas, melanggar semua ketentuan, dengan orang Nasrani yang terlalu di dalam menjunjung aturan sampai juga melampaui menengah di antara dua konsep yang sudah berjalan puasa, tetapi hanya sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, kalau di bulan yang lain ritual makan dan minum diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarga dan sahabat juga kepada umat, sejak terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari, maka digeser di bulan Ramadan menjadi makan dan minum sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Hanya itu saja yang bergeser. Seharusnya dari sisi kuantitas dan kualitas ada satu waktu makan yang berkurang. Karena dalam bahasa Arab, makanan yang pertama kali dinikmati sepanjang hari tersebut disebut iftar. Dalam bahasa Inggrisnya breakfast. Ya, jadi biasanya breakfast itu jam-jam sekarang. Iftar itu pagi-pagi seperti ini. Tapi karena bulan Ramadan tidak boleh makan di waktu pagi sampai sore, maka otomatis pertama kali kita makan saat matahari terbenam. Maka makan saat matahari terbenam itu pun berubah menjadi iftar. Jadi dalam bahasa Inggris pun breakfast-nya menjadi di waktu maghrib. Kenapa? Karena secara harfiah, arti iftar adalah berbuka puasa, arti breakfast adalah buka puasa. Ada breakfast, ada coffee break. Cuma coffee break itu hanya sesuai bila diterjemahkan dengan bahasa Aceh. Bicah coffee break. Ini secara praktik makan dan minum. Kemudian dari sisi ibadat, tidak ada kewajiban ibadat yang bertambah di bulan Ramadan kecuali
Hanya pergeseran waktu makan tadi. Salat sepanjang Ramadan tetap 5 waktu sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak bertambah waktu salat. Tapi pada kenyataannya, ada satu waktu salat wajib yang hilang berganti dengan salat sunat. Seharusnya tidak hilang, cuma dari sebutan tidak lagi terucap. Maka sepanjang Ramadan nanti kita akan tidak pernah lagi mendengar sebutan salat isya. Berganti menjadi salat tarawih. Jadi kalau ada yang buru-buru pamit saat buka puasa bersama, ditanya mau kemana? Tarawih. Gitu. Nggak pernah disebut isya. Ketika kumpul-kumpul siang, pertanyaan nanti malam kita tarawih di mana? Enggak ada yang bertanya tentang isya di mana. Jadi seolah-olah bulan Ramadan, salat isya itu pamit dari bumi ini. Khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Aceh. Maka perlu kita pertegas bahwa kewajiban salat tidak bertambah, tetap 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sedangkan salat tarawih, dari sisi historis perjalanan sejarah, tarawih ini tidak istimewa sekali. Karena praktek Nabi, dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, tidak pernah Nabi salat malam, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Jangan kalian tanyakan tentang bagaimana indah dan panjangnya. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanyakan bagaimana panjang dan indahnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan tanyakan bagaimana panjang dan indahnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hanya itu praktek Nabi. Maka sebenarnya salat malam itu sama. Namanya menjadi berbeda-beda karena kapasitas pelaksanaannya yang berbeda. Secara umum namanya salat malam, salat-salat sunat di malam hari. Ketika dikerjakan setelah bangun dari tidur, maka bernama tahajud. Maka syarat dari salat tahajud wajib diawali dengan tidur. Kalau tidak ada tidur sebelumnya di waktu malam, tidak dinamakan tahajud. Karena rakaatnya ganjil, maka dinamakan salat witir. Ketika terjadi di bulan Ramadan, berubah nama menjadi tarawih. Tarawih, witir, tahajud, salat malam, itu dalam bahasa kita di Aceh ini, ekno, eceno, emano. Sama hakikatnya. Ini praktek dari Nabi. Maka saya katakan tidak terlalu istimewa dari sisi sejarah. Kenapa? Karena Nabi tidak mengistimewakannya. Dalam praktek, Nabi tidak pernah mengajak seorang pun, baik istri ataupun keluarga, apalagi sahabat, untuk mengerjakan sholat tarawih. Kalau Bapak dan Ibu membaca semua riwayat tentang sholat malam Nabi di bulan Ramadan, beliau itu hanya keluar sendiri saja dari rumah ke masjid. Tidak mengajak istri, tidak mengajak anak, menantu, dan cucu, bahkan tidak mengajak sahabat. Hanya saja di Masjid Nabawi ada sahabat-sahabat Nabi yang jomblo, yang mereka miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah dan rumah tangga, numpang tidur di masjid, melihat Nabi sholat, mereka ikut sholat. Fasalla bi sholatihi unasun. Maka ikutlah pada sholat Nabi itu beberapa orang. Besoknya mereka cerita, rupanya tengah-tengah malam bulan Ramadan Nabi kembali ke masjid. Maka bertambah yang hadir. Di malam yang ketiga, penuh sesak masjid dan Nabi tidak keluar sampai masuk waktu subuh. Ya, barulah setelah sholat subuh, beliau sampaikan pemberitahuan kepada para sahabat, laqad alimtu sani'akumul lailah. Saya tahu aktivitas kalian semalam di sini menanti saya untuk sholat. Wa ma mana'ani minal khuruji. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar. Illa anni khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu, kecuali karena rasa khawatir saja. Allah wajibkan salat ini dan ternyata kalian tidak mampu. Apa instruksi beliau? Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, maka salatlah kalian wahai sahabat-sahabatku di rumah masing-masing. Maka sejak dari saat itu tidak pernah ada lagi malam-malam bulan Ramadan umat Islam yang datang ke masjid untuk sholat kecuali orang yang tinggal di masjid. Sampai Rasulullah wafat, sampai Abu Bakar wafat, sampai Sayyidina Umar menjadi khalifah. Di masa Sayyidina Umar, beliau itu tidak tidur malam kecuali setelah memastikan semua rakyatnya itu tidur. Maka kalau Sayyidina Umar jadi wali kota Banda Aceh sekarang, 3 hari Sayyidina Umar meninggal dunia. Karena warganya nggak tidur-tidur, nongkrong sampai pagi. Beliau datang ke masjid, ternyata terlihat di masjid itu ada aktivitas orang kumpul-kumpul, sholat.
Ada yang satu orang sholat sendiri, ada 2 orang berjamaah, di sudut yang lain masjid ada 3 orang berjamaah, dan seterusnya. Fa'idhahum awza'un mutafarriqun, ternyata mereka itu berkelompok-kelompok dan tercerai-berai. Maka beliau sampaikan kepada asistennya, Ubay bin Ka'ab, saya perhatikan lebih indah apabila mereka yang memang sudah hadir ke masjid ini diarahkan untuk sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Maka keluarlah perintah surat kepres pada saat itu, keputusan presiden, bahwa sholat malam bulan Ramadan di masjid dipimpin oleh seorang imam secara berjamaah. Konon ada 2 versi riwayat, ada yang katakan pelaksanaannya itu 11 rakaat, ada yang katakan prakteknya itu 23 rakaat berikut dengan witir. Tapi riwayat-riwayat yang populer menyatakan 23 rakaat. Kenapa? Karena menyeimbangkan antara salat di masa Rasulullah yang 8 rakaat panjang menjadi 20 rakaat yang sedang. Sampai ke tempat kita menjadi 8 rakaat yang pendek-pendek. Jadi karena kita mau pelaksanaannya itu sesuai dengan amanat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka dipercepat 8 rakaat yang pendek-pendek. Ini prinsip dasarnya. Maka ujung hadis tadi, apa pernyataan Nabi? Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya salat setiap orang yang paling bagus itu di rumahnya masing-masing. Termasuklah salat tarawih itu yang paling bagus di rumahnya masing-masing, kecuali baru lebih bagus di masjid kalau salat fardu 5 waktu, dan itu pun untuk orang laki-laki. Tapi karena zaman sudah terbalik, justru salat fardu 5 waktu berjamaah paling digandrungi oleh ibu-ibu untuk ke masjid. Sedangkan bapak-bapaknya ngotot pulang ke rumah. Ini terbalik dunianya. Jadi penegasan kita adalah bahwa sholat tarawih itu tidak terlalu istimewa dari sisi sejarah, kecuali karena prakteknya terjadi di bulan Ramadan. Jangankan tarawih, setiap sholat sunat yang lain yang sudah rutin kita kerjakan, derajatnya itu meningkat di bulan Ramadan. Seperti sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Tapi karena orientasi, sebutan, pengulangannya itu selalu tarawih, 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 sehingga kita nggak lagi memperhatikan sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, fokusnya hanya tarawih. Dan bukankah di malam setelah selesai sholat isya, ada sholat rawatib ba'diyah 2 rakaat yang statusnya sunat mu'akkad. Tapi kenyataannya, banyak jemaah ketika imamnya sholat rawatib ba'diyah, mereka menanti. Kita tanya, menanti apa? Menanti imam sholat ba'diyah. Karena fokusnya hanya ikut imam sholat tarawih. Bahkan ada yang tidak sholat isya, hanya tarawih saja, saking semangatnya. Ini orientasi pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Kemudian, karena ini adalah sholat sunat dan puasa sunat itu sebenarnya hanya disunatkan secara umum kepada orang laki-laki dan kepada para wanita yang berstatus jomblo. Tapi apabila wanita berstatus istri, maka sholat sunat dan puasa sunat itu menjadi relatif. Tergantung izin suami apabila suami tinggal bersama, ada di lokasi. Tidak sedang dinas luar kota dan tidak sedang musafir. Maka istri yang mau puasa sunat seperti di bulan Rajab sekarang ini, sehebat apapun pahala puasa di bulan Rajab, tetap hukumnya sunat. Tapi perintah suami, sejahat apapun suami, selama perintahnya bukan untuk berbuat maksiat, itu adalah wajib. Maka dalam hadis riwayat Abdurrahman bin Auf, Nabi menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita, istri dalam hal ini, mengerjakan sholat fardunya yang 5 waktu, enggak ada tambahan sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, dan lain sebagainya. Hanya sholat fardu 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadannya. Enggak ada puasa sunat Syawal, enggak ada puasa sunat Senin, Kamis, Tarwiyah, Arafah, Asyura, Tasu'a, dan lain sebagainya. Hanya puasa Ramadan saja. Wa hafizat farjaha, dan dia jaga faradnya, tidak berbuat zina, tidak berselingkuh. Wa ata'at zaujaha, dan dia patuh pada suaminya.
Apa yang terjadi? Qila laha, kelak di akhirat ada perintah kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Tapi ternyata ada sebuah pengaruh lingkungan bahwa bagi kita, baik laki-laki ataupun perempuan, ketaatan itu adalah yang dibentuk oleh komunitas, bukan yang kita pelajari dari referensi. Jadi ketika hari ini banyak wanita hadir sholat berjamaah ke masjid, puasa sunat, sholat sunat, ikut zikir-zikir berjamaah, terbentuklah opini, pemahaman di dalam pemikiran kita, bahwa wanita yang taat itu yang sering ikut zikir, yang sering ikut berjamaah, yang sore-sore menjelang maghrib pakai mukena berbaris panjang jalan menuju masjid. Padahal dalam Islam sederhana sekali. Sudah habis semua ketaatannya apabila 4 perkara itu berjalan. Salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, kemudian patuh pada suami. Jadi makanya para ulama sepakat, istri ketika suami berada bersama dengannya, kalau mau sholat sunat, disyaratkan izin suami. Kalau diizinkan silahkan sholat jadi ibadat. Bila tidak diizinkan, tidak menjadi ibadat. Dan suami itu berhak membatalkan sholat sunat istrinya. Salah satunya dalam mazhab Syafi'i, wanita berstatus istri kalau bersentuhan kulit dengan suami batal wudhu. Jadi ketika istrinya ngotot sholat sunat padahal suami melarang, maka suami boleh membatalkan sholat istrinya dengan menyentuh pipinya. Sentuh saja batal wudhu, batal sholat. Ternyata istrinya merepet, dia maki-maki suaminya. Kurang ajar bang nih katanya. Apa yang terjadi? Berharap mendapatkan pahala yang kecil, terjadi pelanggaran dosa yang besar. Seorang istri yang mau puasa sunat tidak dapat izin dari suaminya. Secara hukum, suaminya ini boleh memaksa istrinya untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena kepatuhan kepada suami lebih tinggi daripada sekedar ibadah-ibadah yang sunat. Nah, tapi karena memang negeri kita menganut sistem perwakilan politiknya, suami berpikir, udah saya nggak taat, janganlah istri nggak taat. Biarlah ketaatan dalam rumah tangga ini diwakili oleh istri saja. Nah, kalau dapat izin suami, ya sah-sah saja. Itu ketentuan umum. Nah, jadi sholat sunat di dalam bulan Ramadan menjadi istimewa bukan karena itu sholat tarawih, tapi karena itu bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan, ibadat yang paling utama dan sederhana selain dari ibadah yang sudah wajib adalah memperbanyak tilawah, baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan itu adalah ibadah yang paling sederhana, yang keberkahannya luar biasa. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Yang pertama, karena di akhirat nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kemudian yang kedua, dari sisi fadilah, maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Dia mendapatkan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan itu dianjurkan at-tawassu' 'alal 'ayal, berlapang-lapang terhadap keluarga dan kepada tetangga. Maka praktek yang dilakoni oleh umat Islam di Timur Tengah, di Arab khususnya sampai dengan hari ini, di bulan Ramadan itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat dermawan. Bahkan pelaku maksiat pun mereka itu istirahat di bulan Ramadan untuk menjadi taat. Di Mesir itu ada sebuah tradisi seni menjadi pertunjukan internasional. Setiap turis yang datang disuguhkan tarian tersebut. Seperti Ranu Lampuan barangkali di Aceh. Namanya belly dance, tari perut. Jadi penampilannya itu sangat erotis, hanya pakai pakaian minimal saja. Dan itu pelakunya perempuan. Biasanya di kapal-kapal pesiar ataupun kapal-kapal wisata yang tempat nongkrong mereka di Sungai Nil. Tapi luar biasanya, sepanjang bulan Ramadan, aktivitas itu berhenti. Dan mereka yang biasa tampilnya terbuka demikian, berubah menjadi ustazah semua. Pakai jilbab, pakai gamis. Dan banyak di antara mereka
Uang hasil bekerja sepanjang 11 bulan itu dipakai untuk berbagi makanan. Mereka beli makanan, nasi kotak kalau dalam bahasa kita, ditumpuk di tepi jalan, menjelang buka Iya, ini puasa lagi di apa dibagi nih, banyak kepada orang setiap Mbak orang yang minta lewat. ini, kalau nggak minta link YouTube Kenapa? atau apa kayak ini. Karena Nabi menyatakan orang yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang puasa, dia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala dari orang yang melakukannya. Jadi kata para ulama, kalaulah bulan Ramadan 30 hari, kita dapat pahala puasa 30 hari, itu rugi. Seharusnya puasa Ramadan 30 hari, kita dapatkan pahala lebih. Bagaimana caranya? Dengan menanggung beberapa keluarga tetangga kita yang barangkali kehidupannya miskin, apalagi memang Aceh ini provinsi miskin, banyak orang miskinnya, kita tanggung saja tetangga tersebut. Enggak perlu repot setiap sore antar makanan, cukup dengan dikalkulasi kebutuhan konsumsi beras keluarga itu 1 bulan itu berapa. Oh ternyata suami istri dengan 2 orang anaknya karena masuk kalbi. Berarti 1 karung beras untuk 1 bulan. Sediakan 1 rumah tangga, 2 rumah tangga. Dengan catatan kita perhatikan bahwa mereka itu orang yang taat beribadah, orang yang puasa. Jangan sampai beras yang kita berikan untuk logistik mereka dipakai untuk makan siang di bulan Ramadan. Itu masalah lah. Kita mensubsidi orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini, ketika kita terlalu fokus pada bab-bab ritual ibadah yang sunat, maka ibadah yang sunat itu sebenarnya untuk mencari pahala tambahan. Pahala itu tidak akan bertambah kecuali apabila terjadi dengan ikhlas. Maka sudah sejak lama saya menggugat pemerintah Aceh, termasuk 2 tahun yang lalu, langsung saya sempat berdiskusi dengan Bapak PLT setelah selesai peringatan Isra Mi'raj di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya tanya ke beliau, apa nggak mungkin di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh selama bulan Ramadan, azan Isya itu digeser ke jam 9. Beliau bertanya, kenapa Pak Ustadz? Supaya orang-orang yang ingin sholat tarawih di Masjid Raya itu bisa hadir dengan suasana khusyuk dan tenang. Karena yang sholat tarawih di Masjid Raya itu bukan hanya warga Banda Aceh yang tinggal di Kampung Baru. Termasuklah kami dari Kota Madiacot Keung ini sekali-kali juga mau sholat tarawih di Masjid Raya. Dari Indrapuri, dari Samahani. Bayangkan kalau azan Isyanya jam 8, buka puasa jam 7. Kapan mereka akan buka puasa, kapan akan menuju Masjid Raya? Seolah-olah Masjid Raya itu hanya milik warga Kampung Baru saja. Kemudian lagi, Arab Saudi itu negeri yang terkenal paling disiplin sholat berjamaah di awal waktu. Tapi khusus bulan Ramadan, mereka geser azan Isya itu ke jam 9 untuk memberikan waktu yang lapang bagi warganya yang ingin sholat di masjid dengan tenang. Jadi kalau sholat Isya jam 8 berkumandang azan di bulan Ramadan, kita baru selesai makan berat berbuka puasa, itu jangankan buang air besar, buang air kecil, buang kentut saja nggak sempat. Kenapa? Karena terburu-buru datang ke masjid. Dan di bulan yang lain, kita bangun tidur paling cepat jam 5, di bulan Ramadan bangun tidur paling telat jam 4 untuk persiapan makan sahur, kemudian sholat subuh, kemudian pengajian subuh, kemudian asmara subuh, kemudian masuk kantor, pulang kerja. Enggak sempat istirahat, berlanjut buka puasa, lanjut dengan sholat tarawih. Yang 8 rakaat saja itu totalnya sudah menjadi 19. Ada tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. 19 rakaat dikerjakan oleh orang yang belum istirahat sejak dari jam 4 subuh. Belum lagi yang 23 rakaat. Menjadi total 31 rakaat. Jadi itu benar-benar sholat yang mendatangkan penderitaan. Ya, ketika jemaah berharap segera bertemu dengan ayat Tabbat Yada Abi Lahab, tiba-tiba diundang imam dari Arab yang 1 malam 1 juz. Itu tambahan penderitaan di atas penderitaan. Maka akhirnya yang paling ramai jemaah di Banda Aceh untuk sholat tarawih di ujung jalan ini, di Mushola Dolok. Kenapa? Orang lain baru mulai, mereka udah selesai. Maka kalaulah orientasi sholat tarawih ingin cepat selesai, yang di Mushola Dolok itu masih terlalu lama. Kalau orientasi sholat tarawih mau cepat selesai, bahkan yang di Blitar 23 rakaat 7 menit itu masih terlalu lama. Saya punya konsep sholat tarawih yang lebih cepat lagi. Bagaimana caranya? Setelah sholat Isya, jangan sholat tarawih, selesai. Kenapa? Kalau tujuannya hanya ingin cepat-cepat selesai. Maka seharusnya sholat itu dikerjakan dengan tenang, dengan syahdu.
Nah, jadi bermuaralah pada persoalan yang paling klasik. Pertanyaannya, kapan kita mulai puasa? Sudah pasti 1 Ramadan. Pertanyaannya, kapan 1 Ramadan? Karena kita di Indonesia ada 3 institusi besar yang menjadi referensi tentang awal Ramadan. Yang pertama tentu saja pemerintah, yang kedua ada NU, yang ketiga ada Muhammadiyah. Maka saran saya, dalam hal terkait dengan praktek ibadat, lebih baik merujuk kepada ketentuan pemerintah daripada organisasi sosial keagamaan. Kenapa? Karena keputusan pemerintah bersifat mengikat, sedangkan institusi dan organisasi tidak bersifat mengikat. Dalam ayat Al-Quran, surat An-Nisa, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan para pemimpin di kalangan kalian. Selama keputusan dari pemerintah masih berkisar antara 29 hari bulan Sya'ban dengan 30 hari bulan Sya'ban, maka ikuti instruksi pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah mulai aneh-aneh, misalnya kata pemerintah, berhubung tahun ini bulan Ramadan itu bertepatan dengan 17 Agustus, maka supaya peringatan 17 Agustus menjadi khidmat, puasa Ramadan kita geser 5 hari ke depan. Jangan patuh pada pemerintah. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau sudah berbuat maksiat kepada Khaliq. Tapi masalahnya kita adalah masyarakat yang oportunis. Ketika penentuan awal Ramadan, kita ikuti pengumuman yang paling akhir. Giliran pengumuman hari raya, kita ikuti pengumuman yang paling cepat. Sehingga puasa kita hanya 26 hari saja. Itu pun menjadi masalah. Kemudian yang terakhir, persoalan yang paling rawan terjadi adalah pertanyaan umum, makan sahur itu kapan terakhir? Kita katakan bahwa makan sahur bukanlah kewajiban. Yang menjadi rukun puasa adalah niat. Dan niat itu pekerjaan hati. Seharusnya niat itu menjelang fajar. Tapi karena memantau fajar itu bukan pekerjaan yang mudah, di dalam prinsip agama, al-masyaqqatu tuzalu. Kalau mempraktekkan agama ini ada kesulitan, maka kesulitan itu dihindari, digeser. Sehingga diizinkan untuk niat di malam hari. Yang namanya malam sama saja sejak dari terbenam matahari pada waktu maghrib sampai dengan sebelum terbit fajar. Jadi kata para ulama, sudah boleh niat puasa wajib untuk besok sejak dari terbenam matahari pada waktu maghrib. Dan niat puasa ini tidak batal oleh makan dan minum setelahnya, bahkan tidak batal oleh interaksi hubungan suami istri setelahnya. Tidak batal niat puasa. Walaupun tetap dianjurkan niat itu paling bagus pada waktu sahur dan disunatkan untuk makan sahur karena itu instruksi Nabi, tasahharu ya ibadallah fa inna fis sahuri barakatun, bersahurlah kalian wahai hamba-hamba Allah karena di waktu sahur itu terdapat keberkahan. Bila terlambat bangun di waktu sahur, sisa waktu hanya sebentar lagi, sudah mulai terdengar kumandang pengajian dari menara-menara masjid, maka tetap ada waktu untuk makan sahur. Karena di bulan Ramadan itu ditambah sebuah keterangan waktu, namanya imsak. Imsak itu bukan waktu mulai puasa. Imsak itu pemberitahuan bahwa puasa akan dimulai. Biasanya durasi waktu antara imsak dengan terbit fajar, kumandang azan itu berkisar sekitar 10 menit. Jadi kalau baru terbangun saat imsak, masih ada waktu makan dan minum sampai paling telat 9 menit lagi. Artinya, bagi yang sedang makan, lanjutkan. Bagi yang belum makan, bolehlah sedikit. Tapi yang sudah kenyang, jangan tambah lagi. Ya, tapi masyarakat kita memahami, kalau sudah berbunyi sirine, itu sudah boleh berhenti. Kenapa nggak makan lagi? Sudah bunyi tunggu ya. Padahal bunyi sirine itu memberitahukan waktu subuh sekitar 10 menit lagi. Cuma dianjurkan untuk berhenti beberapa saat sebelumnya, mengantisipasi jangan sampai ada makanan yang masuk ketika fajar sudah terbit. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu gambaran umum yang perlu kita pahami tentang ibadah bulan Ramadan. Dan yang paling penting, Bapak dan Ibu yang bekerja di kantor, jangan dengan alasan ingin fokus ibadah, kemudian berhenti dari pekerjaan. Mengajukan untuk cuti selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan karena mau i'tikaf di masjid.
Karena i'tikaf di masjid sehebat apapun itu ibadah sunat. Bapak-bapak datang ke kantor bekerja, melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, itu adalah ibadah yang wajib. Tapi baru mendapatkan pahala apabila diniatkan. Kenapa wajib? Karena sebagai seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Oh, itu untuk suami Pak Ustaz, saya masih jomblo. Kalau begitu kawin segera, agar nilai ibadahnya itu menjadi tinggi. Kalaupun tidak punya istri, tetap ada kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri, melakukan pekerjaan sesuai dengan yang sudah diikrarkan. Jadi jangan dengan alasan mau ibadah sunat lalu meninggalkan ibadah yang wajib. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang sudah jam 8.49 menit, bagi kita 11 menit untuk berdiskusi dan bertanya jawab terkait problematika bulan Ramadan khususnya. Dan untuk pertanyaan yang lain saya kembalikan kepada moderator. Bila diizinkan akan saya jawab, bila tidak diizinkan saya akan melarikan diri. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oh, ada. Iya, silakan. Silakan. Lanjut aja. Waalaikumsalam. Yang datang satu hari itu 1 juz, 30 orang. Orang itu dapat jatah 1 juz, biasanya pertama besok dua. Itu apakah sudah termasuk kita mengatakan 30 juz satu, mengatakan Al-Quran setiap harinya? Iya. Di dalam aturan membaca Al-Quran tilawah, yang diizinkan, yang ditolerir oleh Rasulullah, semangat paling tinggi untuk khatam itu dalam 1 pekan 2 kali. Artinya 3 hari sekali khatam. Artinya bacanya 1 hari itu 10 juz. Ketika sahabat ini dengan sangat tinggi semangat mengatakan, ya Rasulullah, saya sanggup lebih sering daripada seminggu 2 kali. Kata Nabi, jangan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak bosan menerima ibadahmu sampai kamu yang bosan untuk melakukan ibadah tersebut. Maka kalau sekarang berkembang di Indonesia, juga di Aceh, ada komunitas Odoj katanya ya. One day, one juz. 1 hari baca 1 juz. Jadi bacaan 1 juz itu bacaan yang berlanjut. Mulai misalnya dari surat Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, sampai ayat 100 berapa itu. 1 juz 1 orang. Tapi kalau grupnya 10 orang baca 1 ayat, lanjut 1 ayat, bergilir demikian. Kalau kita hanya membaca yang giliran kita lalu menyimak bacaan orang lain, itu tidak disebut khatam. Yang khatam itu walaupun sambil menyimak orang lain, kita tetap melafalkan bacaan-bacaannya. Itu baru sah disebut sebagai khatam. Nah, jadi enggak masalah, silakan bikin grup demikian. Bacanya yang diperdengarkan bergilir, tetapi setiap orang yang mendengar juga mengikuti bacaan itu dengan menggerakkan mulut. Karena baru disebut tilawah bila bergerak mulut. Bila tidak bergerak mulut, itu masih dinamakan rukun hati. Makanya dalam praktek sholat, orang yang ketika takbiratul ihram sejak dari mulai sampai salam mulutnya dikatup, dia tidak sholat. Karena ada rukun qauli yang wajib menggerakkan mulut. Ada takbiratul ihram, ada fatihah, ada tasyahud, ada sholawat, ada salam. Jadi kalau kita perhatikan ada yang sholat, jadi dia nggak sholat. Kenapa? Ada rukun qauli yang tidak terucap. Bagaimana membaca fatihah tanpa membuka mulut? Nggak bisa. Tetap ba itu adalah huruf syafawi, menggerakkan bibir. Bis. Ya, maka ketika ikuti kegiatan grup-grup demikian, silahkan dengar tilawah orang lain sambil mengulangi bacaannya tersebut. Baru sempurna. 1. Sekaligus kita luruskan pemahaman, di Indonesia ada praktek tadarus bulan Ramadan, di Aceh katanya medaruh. Tadarus itu beda dengan tilawah. Tilawah targetnya khatam. Sedangkan tadarus targetnya pembelajaran. Maka yang benar dari makna tadarus,
ada seorang ustadz yang mengerti tentang hukum Al-Quran, duduk dikelilingi oleh beberapa orang yang lain, baca 1-2 ayat, diluruskan tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian dijelaskan artinya, diuraikan tafsirnya, kemudian disampaikan hukum-hukumnya. Walaupun hanya 1 ayat, itu baru disebut tadarrus. Tapi ternyata di Aceh ketika disebut tadarrus, itu hanya ngaji saja, bahkan tanpa ada yang meluruskan tajwid, pakai mikrofon luar lagi, mengganggu orang yang tidur, yang mendengar tahu ada yang salah, tidak ditegur, dia ikut berdosa. Maka praktek-praktek seperti ini harus kita luruskan dalam masyarakat. Tapi sayangnya, ketika kita coba luruskan, kita dianggap sebagai komunitas setan katanya. Hanya setan yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Padahal yang mengaji itu setan juga, hanya setan yang senang membaca Al-Quran dengan cara yang salah. Jadi ada kewajiban untuk menegur. Maka kalau ingin ngaji umpamanya di musola kita ini nanti bulan Ramadan, hidupkan mic dalam saja. Kalau ada yang salah bacaan, yang bertanggung jawab hanya orang yang mendengar di dalam. Jadi jangan sampai mengganggu orang istirahat di luar, bahkan mereka menjadi berdosa karena mendengar bacaan yang salah. Sebab Al-Quran itu ada perintah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa arti tartil? Ai mujawwadan, bertajwid. Panjang pendeknya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tempat berhentinya, dan seterusnya. Demikian. Mungkin ada Silakan. yang lain, Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi. Silakan, mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut. Iya. Blitar itu. Iya. Iya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan sholat berjamaah, ada 3 versi pemahaman para ulama dalam mazhab. Imam Hanafi, menurut beliau, orang yang sholat mengikut imam, faqira'atul imami lahu qira'atun. Bila 4 rakaat kita sholat berjamaah ikut imam, maka sepanjang 4 rakaat itu makmum tidak perlu baca apa-apa. Fatihah tidak wajib, hanya takbiratul ihram tetap wajib. Karena dia tidak bisa masuk ke dalam sholat kecuali dengan takbiratul ihram. Maka tetap Allahu Akbar. Kemudian baru diam saja. Nanti baru terakhir salam, Assalamualaikum, untuk keluar. Yang kedua Imam Malik. Menurut Imam Malik, makmum hanya tidak membaca pada saat bacaan imam terdengar olehnya. Yaitu pada rakaat yang jihar. 2 rakaat pertama, sholat maghrib, isya, dan subuh, juga sholat Jumat. Sedangkan sisa rakaat ketiga dan keempat yang bacaan imam sir, makmum tetap wajib baca. Kenapa? Nanti kembali kepada pemahaman ayat, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Apabila dibacakan Al-Quran itu, dengarkan bacaannya dan diamlah. Jadi karena bacaan imam terdengar, baik Fatihah ataupun surat, makmum wajib diam dan wajib dengar. Yang ketiga versi Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Menurut mereka, makmum tetap wajib membaca Fatihah. Cuma waktu bacanya itu setelah selesai bacaan imam. Waladdallin. Amin. Maka disunatkan untuk imam setelah Fatihah ini diam. Sekedar waktu yang memungkinkan bagi makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Tapi banyak imam yang tidak patuh.
Belum habis amin langsung bismillah lagi. Makmum tetap wajib baca Fatihah walaupun sedang mendengar bacaan surat dari imam. Jadi ada 3 versi tadi. Ini karena kita di Indonesia, Asia Tenggara rata-rata bermazhab Syafi'i, jadi tetap wajib membaca Fatihah, wajib menggerakkan mulut. Kecuali nanti yang mengikuti kajian khusus versi mazhab Imam Hanafi ataupun Imam Maliki. Satu. Yang kedua, salat yang terburu-buru. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun, maka salat itu sah. Cuma tinggal persoalan pahala. Baru saja tadi malam kami ada pengajian di Masjid Al-A'la di Cat Masjid, yang dinyatakan salah satu yang makruh di dalam salat adalah al-isra, salat terburu-buru. Kadar terburu-buru itu dia hanya mempraktekkan yang wajib-wajib saja. Bacaan yang wajib itu hanya 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salawat, salam. Dia nggak baca surat lagi. Ketika rukuk hanya sekedar tumak ninah. Tidak pernah baca tasbih subhan rabbil azimi. Rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada tumak ninah, tetapi tidak lagi membaca tasbihnya. Praktek sholat begini, walaupun sah, tetapi makruh. Apa makna makruh? Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, untuk contoh praktek sholat tarawih di musala dolok, terlepas dari segala kontroversi, ada satu hal yang baik pada prakteknya. Karena saya pernah sholat 1 kali dulu, diundang ceramah di sana. Tapi diundang berikutnya saya nggak pernah datang lagi. Karena saya perhatikan bahkan ceramahnya itu hanya sebagai pelengkap penderita saya. Pak Ustadz mohon kesediaan ceramah di musala. Begitu saya datang diingatkan, Pak Ustadz mohon jangan lebih dari 10 menit. Bayangkan 10 menit. Akhirnya kita naik, sebelum saya awali, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan 10 menit saja. Jadi akhirnya ke depan saya mau datang lagi, itu hanya formalitas saja. Tapi ada satu hal pada sholat mereka itu yang saya apresiasi. Yaitu, imam setelah baca Fatihah mematuhi konsep diam tadi. Waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sebagai makmum dengan tenang, dengan bacaan yang enak. Imamnya diam. Hanya timbul masalah. Begitu kita selesai Fatihah, imam baca ayat, 1 ayat saja yang paling pendek di dunia. Yasin. Allahu Akbar. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena kata para ulama, sunnat tilawah setelah Fatihah itu 1 surat yang pendek atau sekurang-kurangnya ayat seukuran surat yang paling pendek. Boleh jadi 1 ayat yang panjang atau 3 ayat yang pendek. Kenapa syaratnya 3 ayat yang pendek? Karena surat paling pendek dalam Al-Quran terdiri dari 3 ayat. Dan mukjizat Al-Quran itu dalam 1 surat, bukan dalam 1 ayat. Maka tantangan Allah kepada orang kafir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Kalau kalian meragukan kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada Muhammad hamba kami ini, silahkan kalian buat tandingannya 1 surat saja. Tantangan Allah itu pada 1 surat. Itu berurut. Pertama ditantang oleh Allah, fa'tu bi qur'anin mim mislih. Buat Al-Quran yang lain seperti ini. Nggak sanggup mereka. Diturunkan tantangan oleh Allah, fa'tu bi asyri suwarim mim mislih. Berikan 10 surat yang lain. Ternyata 10 surat pun nggak mampu. Allah turunkan tantangan. Kalau begitu 1 surat saja. 1 surat pun mereka tidak mampu. Makanya mukjizat Al-Quran dalam 1 surat. Sependek-pendek surat terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka untuk yang di musala dolok, oke lah, masih bagus. Tapi masih makruh. Sedangkan yang di Blitar itu, saya heran saja bahwa ada alim ulama dari MPU-nya yang menyatakan itu masih sah. Bagaimana sah kalau salatnya tidak ada tumak ninah, padahal tumak ninah merupakan rukun salat. Bukan sekali tumak ninah, di rukuk sekali, di i'tidal sekali, di sujud sekali, di antara 2 sujud sekali. Mereka ini sudah seperti orang Aceh menyambut tamu dengan tari gelombang. Nggak ada tumak ninahnya sama sekali, terus bergerak-gerak. Baca Fatihahnya. Fatihah itu pun ada tajwidnya, ada panjang dan pendek. 1 panjang hilang, itu artinya 1 huruf yang terbuang. Hilang 1 huruf, batal bacaan Fatihah. Maka ulama saking detilnya, mereka sampai menghitung jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah. Dimulai dari ba bismillah sampai pada nun waladdallin, itu yang tertulis ada 141 huruf dengan 14 tasydid.
Satu tasydid itu mewakili satu huruf yang sama yang digabungkan dalam huruf yang di depannya. Kalau diurai semuanya menjadi 155 huruf. Ditambah dengan satu alif gantung pada Maliki Yaumiddin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka mushaf Al-Quran termasuk yang di HP, buka surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin itu nggak ada alif. Mim, lam, kaf. Tetapi karena menghargai perbedaan cara baca panjang dan pendek pada Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, maka dibuat alif gantung di atasnya. Tambah satu alif gantung itu menjadi 156 huruf. Satu huruf hilang, batal. Satu huruf bertambah, batal. Satu huruf berganti, batal. Kalau batal Fatihah, batal salat. Nah, maka yang kita khawatir, yang biasanya kurang itu pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tasydidnya, dibaca datar saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua huruf hilang, batal. Seharusnya iyyaka na'budu. Yang bertambah itu biasanya di ujung Fatihah. Waladdallin. Seharusnya demikian. Bibir itu konsisten, nggak mundur. Waladdallin. Tapi ada imam saking asiknya memperikut irama, bertambahlah satu huruf pada ujungnya. Waladdallin. Begitu mundur mulut ke belakang bertambah bunyi huruf waw. Waladdallin. Batal Fatihah. Maka harus ditahan bibir. Waladdallin. Begitu mundur, keluar bunyi huruf waw. Waladdallin. Dan sering terjadi pada imam demikian. Itu bertambah satu huruf, batal Fatihah, batal rakaat, batal salat. Nah, maka untuk yang di mushola dulu, salatnya masih sah, tetapi pahalanya 0. Kenapa? Karena mempraktekkan sesuatu yang makruh di dalam salat. Nah, ternyata makruh salat itu bukan hanya tentang itu saja. Dalam kitab-kitab, salah satu makruh di dalam salat adalah salat dengan kepala yang terbuka. Maka walaupun bapak-bapak malas pakai peci, tapi kalau salat sedapat mungkin, kalau nggak ada peci pakai topi. Kalau nggak topi, taruh saja kain di atas kepala. Dengan menutup kepala, mendapatkan fadilah 70 derajat dibandingkan salat berjamaah yang hanya 27 derajat. Maka kalau meninggalkan salat berjamaah bisa makruh, bisa haram, salat tanpa pakai penutup kepala itu bisa lebih parah lagi. Nah, makanya di musala-musala itu biasanya disediakan peci-peci salah kadarnya saja. Bagi yang datang tidak pakai peci, pakai salah kadar. Tapi karena ukurannya beda, barangkali posisinya hanya di belakang begini saja. Nah, boleh juga. Boleh peci. Atau bapak-bapak yang pakai topi. Hanya kalau pakai topi, tarik tabingnya itu ke belakang. Karena kalau tabingnya tetap ke depan, nanti nggak bisa sujud. Jadi kalau ada yang katakan pakai topi itu nggak boleh, nggak ada larangan pakai topi itu. Yang ada dulu dalam kitab kajian-kajian kita waktu kecil, salah satu yang membinasakan iman, memakai pakaian kafir. Salah satu pakaian kafir ada tali leher dengan topi cupiu, katanya. Topi cupiu itu bukan topi pakai tabing ke depan, karena itu baru kita kenal tahun 50-an ke atas. Saat orang mulai berkenalan dengan permainan golf untuk penghalang mata. Dulu adalah topi khusus orang kafir. Kafir itu diidentikan orang Eropa. Orang Eropa itu pakai topi koboi. Nah, sekarang yang muge-muge jualan ikan pakai topi koboi nggak digugat. Yang bapak-bapak pakai topi begini digugat. Padahal hukum disebutkan ketika praktek itu sudah ada pada masa itu. Dan topi pakai tabing ke depan itu, topi bereta tersebut, baru dikenal pada tahun 50-an ke atas. Jadi yang topi koboi itu yang sudah ada sejak lama. Itu tradisi mereka. Maka dulu orang yang pakai topi begitu, pendeta rahib Yahudi kan begitu topinya. Pakai topi koboi itu. Maka itu diidentikan sebagai pakaian kafir. Tali leher diterjemahkan sebagai dasi. Bukan. Yang dimaksudkan itu adalah dasi khusus pendeta yang berbentuk dasi kupu-kupu karena itu membentuk palang salib. Sedangkan dasi kita itu hanya untuk menutup baju. Ini biji baju ini. Buat tipnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Maka pemahaman ini yang tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Makanya saya nggak pakai dasi karena sudah tertutup di dalam. Jadi demikian pemahamannya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi
Tapi jangan merasa alim hanya dengan satu kali pertemuan. Ya, jadi nanti perlu dilanjutkan kajian-kajian dengan guru-guru kita yang lain untuk mengembangkan wawasan dengan catatan jangan sampai pengajian itu pada kesimpulan pokoknya harus begini. Nah, kalau pengajian sudah pakai pokoknya itu udah nggak ada untung lagi. Nah, karena tinggal pokok saja. Nah, jadi tetap harus membuka kesempatan terjadi perbedaan pendapat. Silakan serap ilmu dari sumber yang berbeda-beda. Pegangan kita adalah yang pertama dalil dan yang kedua istidlal. Nanti ada yang dalilnya benar tapi cara memahami dalilnya yang keliru. Nanti ada yang memahami dalilnya benar tapi dalil yang disampaikan yang keliru. Jadi harus lurus antara dalil dan istidlal. Baru nanti kita dapatkan ilmu yang benar. Demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan mengamini doa yang saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah tadi pengajian bagi Jumat kita hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan pada pagi hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Ya. Tangan Ramadan berat. Ya, kalau bisa jalan. Bisa jalan. Kita jalan. Kita jalan lampu.